Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aglis Irfan, mahasiswa IAT. Kami tugas Tafsir Nusantara, yakni mereview kitab Al-Ibris karangan Kiai Haji Bisri Mustafa. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kitab Tafsir Al-Ibris karangan Kiai Haji Bisri Mustafa. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah bagaimana biografi Kiai Haji Bisri Mustafa. Biografinya, beliau lahir pada tahun 1915 di Rembang, Jawa Tengah dan meninggal pada 16 atau 24 Februari 1977. Beliau memulai pendidikannya di sekolah Ongkoloro, kemudian nyantri di pesantren Kajen selama 3 hari, pesantren Kasingan, Rembang, dan puncaknya di Mekah Al-Mukarramah. Beliau merupakan sosok yang multidisiplin. Selain menjadi kiai, beliau juga seorang politikus seperti pada pemilu pertama 1955. Kiai Bisri telah menampakkan keistimewaannya dalam merangkai kata dan menata vokal saat kampanye untuk Partai Nahdlatul Ulama. Hasilnya, Partai Nahdlatul Ulama waktu itu berhasil menjadi partai papan atas setelah PNI dan Mas Yumi. Banyak sekali kiprah beliau di dunia politik pada masa itu, hingga yang terakhir menjelang pemilu 1977, Kiai Bisri terdaftar sebagai calon nomor 1 anggota DPR Pusat dari P3 untuk Dapil Jawa Tengah, dan pemilu 1977 berlangsung tanpa kehadiran beliau karena meninggal seminggu sebelum masa kampanye. Setelah membahas mengenai biografi beliau, kita masuk pada pembahasan mengenai kitab tafsir karangan beliau, yakni kitab tafsir Al-Ibris. Kitab Al-Ibris tidak ada yang tahu kapan kitab tersebut mulai ditulis, tetapi tafsir ini diselesaikan pada tanggal 29 Rajab pada tahun 1379, bertepatan pada tanggal 28 Februari 1960. Kitab tafsir Al-Ibris disajikan dalam bentuknya yang sederhana. Ayat-ayat Al-Quran dimaknai ayat per ayat dengan makna gandul, atau makna yang ditulis di bawah kata per kata ayat Al-Quran, lengkap dengan kedudukan dan fungsi kalimatnya sebagai subjek, predikat, atau objek, dan lain sebagainya. Kitab ini disusun dengan metode tahlili, yakni suatu metode yang menjelaskan makna-makna yang digandung Al-Quran, yang urutannya disesuaikan dengan tertib ayat mushaf Al-Quran. Penjelasan makna-makna ayat tersebut dapat berupa makna kata atau penjelasan umumnya, susunan kalimatnya, asbabun nuzulnya, serta keterangan yang dikutip dari nabi, sahabat, maupun tabi'in. Mengenai asbabun nuzul sebuah ayat, penafsir memberikan keterangan secukupnya. Penafsir juga kadang menjelaskan ayat-ayat tertentu yang sudah dinasakh oleh ayat lain. Keterangan ini tentu sangat berharga bagi pembaca awam, sehingga tidak terjebak pada pemahaman kaku ayat tertentu, padahal ayat tersebut sudah dihapus oleh ayat sesudahnya. Kemudian mengenai sistematika tafsir Al-Ibris mengikuti urutan ayat-ayatnya, dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Setelah satu ayat ditafsirkan selesai, diikuti ayat-ayat berikutnya sampai selesai. Tafsir ini juga dipublikasikan per juz, sehingga terdapat 30 jilid. Selanjutnya mengenai gaya bahasa yang dipakai tafsir Al-Ibris, ditulis dengan huruf Arab dan berbahasa Jawa, Arab Egon maksudnya. Pilihan huruf dan bahasa ini tentu melalui pertimbangan matang oleh penafsirnya. Pertama, bahasa Jawa adalah bahasa ibu penafsir yang digunakan sehari-hari, meskipun ia juga memiliki kemampuan menulis dalam bahasa Indonesia atau Arab. Kedua, Al-Ibris ini tampaknya ditujukan kepada warga pedesaan dan komunitas pesantren yang juga akrab dengan tulisan Arab dan bahasa Jawa. Karena yang hendak disapa oleh penulis tafsir Al-Ibris adalah audiens dengan karakter di atas, maka penggunaan huruf dan bahasa di atas sangat tepat. Setelah mereview sedikit tentang kitab Al-Ibris, menurut saya kitab ini sangat menarik dan gampang untuk dipahami. Karena kitab tersebut ditujukan untuk masyarakat pedesaan yang berbahasa Jawa, maka pemilihan bahasanya sangat tepat untuk masyarakat pedesaan yang berbahasa Jawa. Sekalipun masyarakat awam, kitab ini mudah untuk dipahami. Mungkin sekian video saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.